melanjutkan ngaji kita pada pekan yang lalu tentang janji Allah di dalam Al-Quran. Yang pertama kemarin adalah bab syukur, janji Allah tentang bab syukur. Yang sekarang yang kedua adalah bab eling pada surat Al-Baqarah ayat 152, itu fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kalian kepadaku, maka niscaya aku akan mengingat kepada kalian. Jadi dalam kehidupan ini mestinya kita ini selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala itu, maka Allah akan lebih mengingat kita. Wong kita hidup ini nggak ingat kepada Allah saja, itu Allah masih ingat kepada kita. Allah masih memberikan rahmat, Rahman dan Rahimnya, masih memberikan rasa kasih sayangnya kepada kita. Ada orang hidupnya sudah enak, hidupnya sudah nyaman, tentram, kemudian ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, salate jos, posoe jos, zikire jos, maka itu adalah implementasi daripada rasa syukur. Ada juga orang itu hidupnya susah, rezeki ini angel, tidak kunjung mendapatkan jodoh misalnya, tidak kunjung mendapatkan pekerjaan. Kemudian dia ingat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun koyok-koyok ini adalah ibadah modus, ya gak apa-apa, timbangannya gak eling blas. Maka fadhkuruni adzkurkum. Maka ketika dia merasa hidupnya susah, kemudian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian ketika hajatnya, karepe yang dia mau itu sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian hilang pelekas. Pekerjaan sudah dikasih, rezeki sudah dilancarkan, jodoh sudah diberikan, tapi kemudian dia lupa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ada? Banyak. Jadi dulu waktu susah, sholatnya oke, puasa, zikir, ngaji, nyari majelis taklim. Kemudian begitu sudah dilancarkan, sudah diijabah, dikabul hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia lupa lagi kepada Allah. Tapi ada yang lebih parah lagi, yang artinya ini adalah orang jahlun murakkab. Jahlun murakkab itu gimana? Dia sudah susah tapi malah lebih jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wis uripe angel, gak rabi-rabi, gak entuk jodoh, gak oleh penggawean, gak gelem nyedek kepada Allah, tambah adoh. Apa ada? Banyak. Ini lebih banyak spesies yang ini. Spesies dia lagi susah tapi malah tidak mau mendapatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal apa? Menurut Qatadah itu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu lebih dekat kepada kita, yakni dekat dengan rahmatnya. Maka jangan sampai kita ini hidup ini kok moro-moro gak eling blas karo Gusti Allah. Dalam kondisi apapun, kondisi senang, kondisi susah, tetap ingat Allah Subhanahu wa taala. Entah hajat kita itu sudah dikabulkan, entah belum, tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai purik sama Allah Subhanahu wa taala. Allah kok dipurii. Lek purik karo bojo gak apa-apa, purik karo konco gak masalah. Tapi kok ini Allah yang dipurii. Pernah suatu ketika ada jamaah itu sudah merasa hidupnya itu susah, kemudian diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala berupa sakit, diparingi sakit. Kemudian dia yang tadinya nggak pernah ke masjid, dulu pernah ke masjid,
kemudian sudah berpuluh-puluh tahun tidak pernah ke masjid karena sakit itu pengen berangkat ke masjid. Sopo ngerti dengan ke masjid itu waras. Lah kok ndilalah, lah kok ternyata setelah beberapa hari sholat di masjid, beberapa kali sholat di masjid jamaah itu kok tambah loro. Sudah sakit tambah ditambahi sakit, gak waras tambah penyakitnya itu nambah. Itu dia marah sama Allah. Ya Allah, gimana? Aku ini kan sudah ibadah kepadamu, kok aku malah ditambahi sakitnya. Kemudian apa? Hilang dia dari masjid, nggak ke masjid lagi. Ini namanya dia apa? Luar biasa, marah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal pada ayat yang lain, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Anak SD aja atau anak sekolah aja itu ada ujiannya untuk naik kelas, apalagi masalah mahabbah, masalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mosok gak ono naik kelasnya. Masa ngaku iman kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tidak diuji. Maka ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Ojo ngaku iman sih lek dorong tak uji. Maka diuji dulu. Ini tadi sudah sakit, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ditambah sedikit lagi sakitnya. Kira-kira gimana? Kira-kira lebih dekat kepada Allah apa tambah jauh? Lah ini tadi akhirnya tambah jauh kepada Allah, marahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak mau sholat ke masjid lagi. Tapi ya syukur-syukur, moga-moga masih sholat di rumah. Nah, makanya jangan sampai kita ini kok marahnya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah marah yang tingkatnya ultimate, sudah paling tinggi. Allah kok dimarahi. Maka jangan sampai kita menjadi hamba yang lupa kepada Robnya, kepada Tuhannya. Maka dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam kondisi apapun, hendaknya kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sholat, dengan puasa, dengan zikir, dengan sedekah, atau dengan cara apapun, sehingga Allah selalu ingat kepada kita dengan rahmatnya, dengan Rahman dan Rahimnya kepada kita, sehingga Allah ridho kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin.